Chelsea dan Kante memenangkan penghargaan internasional. Organisasi olahraga dunia yang independen dan nirlaba mendorong kerjasama global untuk mempromosikan pengaruh positif olahraga profesional dan khususnya mereka yang berkompetisi di dalamnya. Sebagai bagian dari tujuan itu, mereka mengadakan penghargaan reputasi sepak bola tahunan untuk mengakui klub dan pemain yang telah memimpin, memberi contoh dengan mempromosikan dunia yang lebih baik, dan meningkatkan kesadaran akan potensi olahraga untuk mempengaruhi perubahan positif di masyarakat. 3 penghargaan diberikan setiap tahunnya, masing-masing untuk klub, pemain, dan mantan pemain. Keputusan didapatkan dalam pemungutan suara rahasia oleh para pemain, legenda, pelatih, wasit, eksekutif, dan jurnalis dari seluruh sepak bola Eropa, dengan 2 diantaranya diberikan kepada The Blues untuk 2021. Ketiga penghargaan tersebut dinilai dalam 10 kategori, termasuk bagaimana orang memberikan contoh positif bagi masyarakat, mempromosikan perdamaian, keberlanjutan, hidup sehat, menentang diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Gelandang N'Golo Kante adalah pemegang penghargaan pemain sepak bola dengan reputasi terbaik 2021 yang luar biasa, menerima 62% suara keseluruhan dengan tidak ada orang lain yang memiliki lebih dari 17%. Menjadikannya margin terbesar untuk salah satu dari 3 penghargaan. Dia adalah salah satu dari 6 pemain Chelsea yang masuk dalam daftar 50 besar bowling bersama dengan Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount, dan juga Thiago Silva. Ada lebih banyak pengakuan untuk The Blues jika rekan Chelsea dinobatkan sebagai klub sepak bola dengan reputasi terbaik 2021 setelah menerima 37% suara dalam kategori itu, dengan Direktur Marina Granovskaya menerima penghargaan dari Presiden Organisasi Olahraga Dunia atas nama klub. Jadi prioritas perpanjangan kontrak, ini 3 pemain kesayangan pemilik baru Chelsea. Baru saja mendapatkan pemilik baru, Chelsea menatap masa depan mereka di Inggris maupun Eropa dengan optimisme. Terlebih, keberadaan Todd Boehly dan klubnya sebagai pemegang tongkat estafet kepemilikan sudah bawa hasil tersendiri bagi klub asal London ini. Seperti diketahui, situasi mereka belakangan ini sedikit kurang kondusif dikarenakan krisis yang dialami Roman Abramovich pasca konflik Rusia dan Ukraina. Namun untungnya, perjalanan panjang mencari pemilik baru akhirnya berakhir di tangan Todd Boehly yang telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah UK untuk mengambil alih Chelsea. Sebagai informasi, pihak yang berwenang baru saja memberikan izin kepada Todd Boehly dan kolega untuk membeli klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Seperti diwartakan Mirror Football, hal ini diungkapkan langsung juru bicara pemerintah lewat sebuah pernyataan. Pemerintah sudah sampai pada posisi di mana kami bisa mengeluarkan izin penjualan klub sepak bola Chelsea. Demikian katanya. Menyusul apa yang terjadi pada Roman Abramovich, pemerintah juga sudah bekerja keras untuk memastikan Chelsea bisa terus bermain sepak bola. Dengan demikian, publik kini hanya tinggal menunggu waktu saja sampai proses jual beli Chelsea terlaksana secara sah secara hukum. Izin dari pemerintah UK menjadi angin segar bagi setiap orang yang ada di klub saat ini, tidak terkecuali para pemain, pelatih, manajer, staff, dan juga penggemar setia mereka. Seiring berpindah tangannya kepemilikan sebuah klub, perombakan di banyak sektor kemungkinan besar juga bakal terjadi. Begitu pula dengan Chelsea yang pada saat ini harus membangun kembali kekuatan mereka agar menjelma sebagai tim penuh ancaman pada musim depan. Hanya saja mereka belum lama ini baru kehilangan 2 pemain pentingnya, yakni Rudiger dan Christensen. Nama yang pertama dipastikan hengkang dari Stamford Bridge setelah habis masa kontrak pada bulan Juni ini dan tidak memperpanjangnya. Kemudian untuk Andre Christensen digadang-gadang akan merapat ke Barcelona untuk mengisi posisi milik Samuel Umtiti atau Gerard Piqué. Selain pemain yang pergi,
Chelsea juga dikabarkan meminati sejumlah target untuk mereka boyong saat bursa transfer musim panas. Namun terlepas dari hal itu, masih ada satu hal penting lagi yang harus mereka pikirkan setelah klub saat ini diambil alih oleh pemilik baru. Apalagi kalau bukan perpanjangan kontrak para pemain yang ada di skuad Thomas Tuchel sekarang ini. Dari kabar yang banyak beredar, sejumlah pemain kemungkinan besar akan menjadi prioritas Todd Boehly untuk diperpanjang lebih lama di Stamford Bridge. Seperti diwartakan laman express.co.uk, setidaknya ada 3 pemain yang masuk kriteria ini. Siapa saja mereka dan apakah mereka layak menjadi kesayangan dan diutamakan perpanjangan kontraknya? Reece James, nama pemain yang satu ini tentu tak muncul sebagai kandidat pemain prioritas begitu saja tanpa alasan. Usianya masih muda yakni 22 tahun, namun sudah bisa menempatkan diri sebagai salah satu bek kanan terbaik yang ada di Liga Inggris pada saat ini. Bahkan ia juga tak kalah dari kasih bayangnya Trent Alexander-Arnold yang kini bermain bersama dengan Liverpool. Dari 26 pertandingan Liga Inggris, Reece James mencetak 5 gol dan berada di urutan keempat secara keseluruhan untuk jumlah assist terbanyak, yakni 9 assist. Meski demikian, Chelsea nampaknya tak perlu terburu-buru lantaran masa bakti bintang mudanya ini baru akan kadaluarsa pada 2025. Mason Mount, satu lagi bintang masa depan Chelsea yang tampil cemerlang pada musim ini. Frekuensi penampilannya di Liga Inggris 2021-2022 termasuk lumayan dengan catatan 32 kali bermain. Dari 32 penampilannya tersebut, ia telah mencetak 11 gol dan 10 assist yang membuatnya sedikit lebih unggul dari Reece James. Kontrak Mason Mount di Chelsea bakal berakhir pada musim panas 2024. Masih berusia 23 tahun, nampaknya ia bisa menjadi aset berharga di tim masa depan jika diberi durasi kontrak yang lebih lama. Edouard Mendy masih dalam laporan yang sama. Selain Reece James dan juga Mason Mount, kiper Chelsea dikabarkan akan mendapatkan prioritas perpanjangan masa bakti oleh Todd Boehly, yang mana tidak mengherankan dikarenakan ia sudah membuktikan diri dengan penampilan stabil selama 1 tahun terakhir di skuad Thomas Tuchel.